Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi qadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, malam yang berbahagia ini kita dipertemukan apa di dalam kajian lanjutan kitab Akhtar Islamiah edisi 27 yang ini menjadi sesi bagian akhir dari bab kitab ini sendiri ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, lapangan sehingga kita bisa ketemu lagi di forum virtual ini untuk melanjutkan dan mendengarkan nantinya pemaparan ataupun penjelasan dari Ustaz Mulyana berkaitan dengan bab akhir dari kitab ini, persoalan utama umat Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya teladan kita, satu-satunya panutan kita yang kita akan selamat jika mengikuti apa yang beliau bawa. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan, itu menjadi sesi terakhir dalam pembahasan kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi semacam epilogi ya, atau semacam nanti kesimpulan yang mungkin ini nanti akan disampaikan oleh Ustaz kepada Ustaz. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Apabila Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung aja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yusirru 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, tidak terasa ya, kita sudah masuk ke bab terakhir ya, dari telaah kitab atau buku Afkaru Siyasiyah atau pemikiran politik Islam. Tadi saya coba lihat pertemuan pertama kita itu tanggal 30 November, jadi bersetahun juga. Atau beda berarti 10 bulan deh kita selesaikan kitab ini gitu. Ya, walaupun ya tentu dengan ada beberapa kali halangan ya seperti itu. Ya mungkin totalnya nggak nyampe lah 10 bulan gitu. Ya alhamdulillah. Dan kita ada di bab terakhir yang membahas tentang masalah utama dari umat Islam atau masyarakat. Sebenarnya pembahasan bab ini masih menyambung dengan pembahasan minggu lalu ya, tentang masalah politik umat dan negara Islam ya. Makanya kemudian di pembahasan bab ini lebih ke penegasan ya, terkait dengan masalah utama umat yang sebenarnya sudah kita bahas di pembahasan minggu lalu ya. Namun bab ini diawali dengan mengulas secara sekilas ya, tentang realitas umat Islam saat ini, kondisinya seperti apa gitu. Dan ini realitas yang ditulis ya, dalam kitab yang sudah sekian puluh tahun lalu ya. Jadi kalau kita cek di kitabnya kan ini
kitab yang ditulis di tahun 2001 ya, 2001. Artinya 20 tahun ya. Pertanyaannya apakah fakta umat Islam sudah berubah ya? Tapi faktanya ya sama ya. Bahwa yang disebut di dalam bab ini, realitasnya umat Islam ini diperintah oleh sistem kufur. Apa itu sistem kufur? Sudah kita bahas, yaitu sistem yang tidak menerapkan syariat Islam. Ya. Jadi kita itu Muslim, harusnya diatur oleh Islam, tapi faktanya itu kita tidak diatur oleh Islam. Gitu. Dalam konteks kenegaraan pun sama gitu ya. Walaupun mungkin individu per individu seorang Muslim masih bisa menjalankan aturan-aturan Islam secara terbatas. Kita masih bisa salat gitu ya, masih bisa menunaikan zakat, ya setidaknya ibadah mahdah ya, walaupun tidak, ya ada juga ibadah mahdah yang tidak bisa terselenggara secara sempurna gitu ya, seperti misalnya ibadah haji. Ibadah haji itu ya butuh negara yang mengaturnya gitu, dengan pengaturan yang sesuai dengan syariat tentunya gitu. Ketika itu tidak diberlakukan, maka kemudian ya sekarang mulai muncul tuh bagaimana problematika ibadah haji dengan antrian yang sampai belasan bahkan puluhan tahun gitu. Karena perlu fungsi negara yang mengatur agar kemudian bisa terselenggara ya, ibadah haji gitu. Nah, realitas lain dari umat ini juga bahwa umat ini terbagi lebih dari 40 institusi kenegaraan. Tidak lagi seperti pada masa Rasulullah, para sahabat, dan juga generasi setelahnya, bahwa umat ini menjadi umat yang satu, ya, satu institusi, satu negara. Kalau kita lihat misalkan ini kurang lebih peta dunia Islam. Ya tinggal dihitung nih ada berapa negara ya. Di Asia Tenggara saja ya. Ini kan ada yang kecil nggak tertulis. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Indonesia, ada Singapura dulu negeri Muslim. Gitu. Sebagian Thailand juga negeri Muslim, sebagian Filipina juga negeri Muslim. Di Asia Selatan ya ada India, Pakistan, Bangladesh gitu ya. Kemudian di Asia Tengah, nah ini terpecah ada Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan gitu ya. Kemudian juga ada Uighur, wilayah Turkestan Timur gitu, yang sekarang dikuasai Cina. Di Timur Tengah sendiri ya ini muncul banyak negara-negara, termasuk juga di Afrika, bahkan di Eropa ya. Dulu itu adalah negeri Muslim seperti Spanyol gitu ya, sebagian Prancis, sebagian Itali, Yunani itu dulu negeri Muslim gitu. Ini sekarang tidak lagi dalam satu kesatuan. Muncul negara-negara berdasarkan konsepsi kenegaraan modern yang diadopsi oleh negara-negara saat ini. Kita sudah singgung di beberapa kitab ini, nation state ya, yang memang baru muncul di abad ke-15 ya, tahun 16, abad ke-16 ya, tahun 1648 itu awalnya diadopsi oleh Eropa, kemudian oleh Eropa ditanamkan ya nilai-nilai kebangsaan itu sebagai pondasi kenegaraan di wilayah jajahan mereka ketika terjadi kolonialisme. Gitu. Makanya kemudian umat Islam pun mengadopsi konsepsi itu gitu dan mencari
justifikasi dalil ya bahwa itu tidak bertentangan dengan Islam dan seterusnya. Padahal fakta dari nation state itu menjadikan tadi umat Islam akhirnya terpecah belah dengan sekian puluh institusi gitu ya, kenegaraan. Ya, kalau dari sisi benderanya ini beberapa ya di dunia Arab ya. Ini negeri-negeri Muslim gitu. Tapi kok nggak ada Indonesia ya di sini. Saya nemu di Google ya. Saya coba cari nih kumpulan negara ini di Arab ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari pola bendera ya, sebagai identitas nasionalisme di Arab itu dirancang oleh penjajah ya. Terutama negara-negara yang dijajah oleh Inggris dan Prancis gitu. Ada 4 warna yang dianggap sebagai simbolisasi Islam ya, oleh Inggris gitu. Warna hitam, warna putih, warna merah dan warna hijau gitu ya. Makanya kemudian bendera-bendera di dunia Islam itu di Timur Tengah ya itu kombinasi dari 4 warna itu gitu. Melambangkan dinasti sebelumnya ya. Ada Hasimiyah gitu ya, Quraisy gitu. Kemudian ada Turki gitu ya, simbolnya. Kemudian ada Arab hijau dan apa satu lagi saya lupa ya, putih gitu. Jadi kombinasi 4 warna itu. Dan ketika satu warna hilang berarti di negeri itu ada satu unsur yang tidak dominan gitu ya. Tapi ketika Arab Saudi hijau semua berarti itu unsur yang dominan gitu ya. Kurang lebih begitu. Pola yang dibangun gitu. Nah, ini dilihat dari persentase. Ini saya coba urutkan ya di Wikipedia. Tapi ternyata nggak ngurut juga ya. Ini ya berarti kan lebih dari 40 ya. Jumlah negeri Muslim dilihat dari mayoriti. Ini yang 50% penduduknya Muslim. Indonesia 86,3%. Ini update ya datanya. Nah, ini yang kelewat nih. Ketika diurutkan ternyata ada yang 190 di bawahnya. Nah, ini Arab Saudi ini 100% ya. Kemudian dan Maladewa ya. Dan 99% gitu ya. Kemudian dan seterusnya gitu ya. Yang hijau-hijau tua ini berarti di atas 50%. Jadi itulah realitas negeri-negeri Muslim yang dalam bab ini disebut terpecah belah ya. Terbagi-bagi menjadi lebih dari 40 institusi. Tidak dalam satu kesatuan dunia Islam. Realitas lain juga umat Islam ini tidak dalam kondisi yang kuat gitu, karena memang sudah terpecah belah akhirnya menjadi negeri yang lemah gitu. Dalam data global firepower ya untuk mengukur kekuatan negara ya, ini 30 negara terkuat secara militer di dunia ketika di ranking gitu ya, maka negeri Muslim itu paling urutan ke-8 ya, Turki dengan indeks 0,2 gitu. Di atasnya kan ada Amerika, Rusia, Cina, India, Perancis, Inggris, Jepang, nah baru Turki. Memang itu di atas ada Egypt atau Mesir ya. Indonesia urutan ke-14 gitu, mending lah ya. Jadi tapi kalau lihat dari warna ya, ini kan kelihatan warnanya. Negeri Muslim itu ya hanya ini kan diwarnai ya, hanya Turki dan
Mesir ya, yang relatif agak pekat warnanya ya. Tapi yang paling pekat tentu negara adidaya ya, superpower atau apa namanya? Kalau sekarang posisinya di Dewan Keamanan PBB. Makanya di dalam bab awal juga kita sudah singgung, kitab ini memberikan perhatian khusus ya terhadap negara, ya walaupun kitabnya kan tentang afkarus siyasi, tentang pemikiran politik, tapi pemikiran politik yang dibangun oleh umat Islam itu adalah pemikiran politik Islam yang mesti menjadi pemikiran yang dominan gitu. Nah, untuk bisa menjadi pemikiran yang dominan itu ya harus mewujud ya, harus eksis dalam sebuah negara yang memang mengemban pemikiran itu gitu. Negara Islam. Dan negara Islam yang diharapkan itu negara Islam yang kuat gitu. Posisinya adalah negara adidaya gitu. Makanya muter-muter bolak-balik kitab ini mendorong ya kenapa umat ini harus memiliki kesadaran politik dan pemahaman politik dan seterusnya itulah untuk mewujudkan Muslim negarawan, Muslim level negarawan, gitu ya, yang hidup dalam sebuah negara, yang mereka itu menjadi pemimpin dunia, gitu. Makanya itu yang menjadi pusat perhatian di dalam kitab ini, sehingga menjadi suatu hal yang penting, ya, umat Islam ini menjadi umat yang berpengaruh di level dunia, gitu. Jadi harus kuat di hadapan musuh-musuh Islam, negara-negara kafir gitu. Artinya kalau kita ranking di sini kan kita sadar diri gitu ya, bahwa umat Islam ini ya posisinya jauh di bawah gitu ya, dari negara-negara yang sekarang kuat dari sisi apa namanya militernya. Ini kan konteks militer. Belum lagi nanti kalau diukur dari konteks ekonomi, ya, sumber daya alam, gitu. Ya mungkin umat Islam punya potensi-potensi, tapi ya tinggal masalahnya ini terakumulasi dalam satu kekuatan atau memang terpecah belah dengan tadi perbedaan mission, gitu. Itu dari sisi militer ya. Dalam bahasa politik itu disebutnya sebagai hard power, kekuatan keras, hard power. Kemudian dalam konteks soft power ya, pun juga sama gitu. Kalau tadi hard power itu mending lah ya, ada Turki, Egypt yang masuk 10 besar gitu. 10 besar soft power nation ini 2022 ya, sekarang sangat update. Nggak ada negeri Muslim yang punya kekuatan soft power di 10 besar dunia. Ada daftar lengkap, cuman saya nggak sebutkan di sini ya. Ya nggak ada ya. Jadi ada Amerika, kemudian Inggris, ya. Bahkan Jerman lebih tinggi ya. Kalau tadi di hard power-nya dia urutan 9, di soft power itu urutan 3. Rusia dia urutan 2 hard power. Tapi soft power-nya karena dia sedang dicaci maki negara-negara sedunia ya, gara-gara menyerang Ukraina gitu. Itu kemudian dia dianggap lemah di situ. Urutan 9 deh. Ada negara-negara yang mungkin tidak terhitung di hard power-nya seperti Kanada ya, kemudian Swiss gitu, Italia gitu ya. Italia 11 ya. Nah, tapi kalau Swiss kan secara militer dia lemah ya, Swiss itu. Tidak masuk ke 10 besar. Kemudian Kanada mending lah, di urutan 26 ya. Tapi di soft power Swiss ini memang menjadi negara yang punya pengaruh ya di level dunia gitu. Nah ini juga penting ya untuk kita memahami konstelasi politik global ya, untuk bisa positioning umat Islam ini harus seperti apa gitu.
umat Islam atau negara Islam yang seperti apa yang harus diwujudkan. Bukan negara Islam hanya slogan, hanya nama, hanya label gitu ya. Tapi memang negara yang dia eksis, berpengaruh, bahkan menjadi adidaya ya, di level dunia. Nah, kembali minggu lalu kita sudah singgung bahwa masalah politik itu ada dua ya. Ada masalah umum, ada masalah spesifik. Nah, di bab ini khusus membahas tentang masalah utama. Apa itu masalah utama? Minggu lalu sudah dijelaskan bahwa masalah utama politik umat Islam itu adalah satu. Bagaimana mewujudkan kembali Islam sebagai din yang eksis secara global. Tentu Islam yang eksis secara global itu harus diemban oleh umat yang berkiprah secara global. Dan umat ini ada dalam wadah negara yang berkiprah secara global. Dan itu adalah secara fikih gitu ya, itu adalah negara khilafah. Kita sudah singgung bahwa khilafah itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang memang dirancang ya, atau diwujudkan ya pada masa sepeninggal Rasulullah SAW. Kenapa disebut khilafah? Sebagai nama lain dari daulah Islam. Gitu. Dan ini menjadi masalah utama umat Islam. Jadi bagaimana kemudian mewujudkan kembali khilafah Islam. Gitu. Dan tentu mewujudkan khilafah itu akan meniscayakan penyatuan negeri-negeri Muslim. Gitu. Jadi bukan khilafah as a nation state gitu ya. Karena nation state itu secara konsepsi bertolak belakang dengan Islam sebagai satu kesatuan wadah buat umat. Karena nggak mungkin khilafah itu nation state gitu ya, berbasiskan bangsa tertentu, itu nggak mungkin. Karena khilafah itu harus menjadi wadah bagi umat Islam seluruh dunia. Dan ketika menjadi wadah umat Islam seluruh dunia, berarti umat Islam itu harus bersatu gitu. Dan secara teori ya, kalau dalam kajian ilmu politik, tuan bangsa-bangsa dalam satu wadah itu sesuatu hal yang teorinya ada dan praktikanya juga dilakukan. Makanya muncul Uni Eropa gitu ya. Itu adalah model bahwa nation itu bisa ditinggalkan dan mereka melebur mencari identitas yang baru gitu, sehingga menjadi kekuatan yang lebih besar gitu. Walaupun mereka sebutnya kalau istilah di dalam teori nasionalisme, dari nasionalisme etnik ya, menjadi nasionalisme identitas gitu. Jadi mereka masih berpegang dalam konsep nation, tapi nation yang tidak sesuai dengan makna nation itu sendiri, ya bangsa. Gitu. Karena bukan bangsa lagi sebenarnya. Eropa itu sudah bukan bangsa lagi, tidak berdasarkan ethnicity gitu ya, tapi sudah berdasarkan identitas yang disepakati. Dan ini sebenarnya kurang lebih sama dengan Indonesia. Indonesia itu kan identitas yang disepakati, gitu. Bukan nation itu sendiri. Gitu. Kenapa? Ya karena ethnicity Indonesia itu ya beragam. Ya. Ada Jawa, Sumatera. Ya. Sumatera juga ada mulai dari Aceh, Batak, Melayu, gitu ya. Bahkan tidak hanya ethnicity, tapi juga sampai ke perbedaan ras, gitu ya. Makanya Papua itu adalah Indonesia gitu, walaupun etnis dan rasnya berbeda gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah bertolak belakang dengan konsep nation. Nationnya itu menjadi identitas ya, bukan ethnicity gitu.
dan itu kemudian disepakati kan gitu ya. Cuman kan pertanyaannya konsep nasionalisme identitas itu ya sebenarnya hanya satu lompatan dari nasionalisme etnis gitu. Padahal Islam itu kan tidak menjadikan identitas itu menjadi sesuatu yang dianggap kuat untuk menjadi ikatan dalam membangun sebuah negara gitu ya. Karena namanya nasionalisme, ikatannya itu rapuh ya, karena mereka harus mencari akar sejarah, dicari-cari kesamaannya gitu ya, dan kemudian dibuat ritual nasionalisme gitu ya untuk mereminding kesamaan itu. Bahkan mungkin suatu ketika dimunculkan musuh bersama sehingga mereka memunculkan rasa keeratan di dalam satu identitas itu gitu. Makanya itu yang kemudian menjadi, kalau dalam bahasa teorinya, ritual nasionalisme. Nasionalisme itu punya ritual untuk menjaga daya ikatnya gitu. Karena kalau daya ikatnya hilang, ya maka kemudian akan mudah orang itu lepas dari ikatan-ikatan nation tadi gitu. Nah, beda dengan Islam. Kalau Islam itu ikatannya ya ikatan akidah gitu. Dan akidah itu ikatan yang sangat kuat ya. Kenapa? Karena dia mengikat tidak hanya berdasarkan tadi etnisitas atau bahkan identitas yang disepakati gitu ya, tapi dia mengikatnya itu dengan sesuatu yang berkonsekuensi hidup dan mati gitu ya, berbicara tentang keyakinan gitu. Dan keyakinannya itu tidak hanya keyakinan yang sifatnya spiritualisme belaka gitu, tapi keyakinan yang memang melahirkan sebuah dorongan implementasi, makanya disebut sebagai mabda ya. Ada akidah akliyah yang di situ melahirkan nizam yang basikuan nizam gitu. Dan ini menjadi suatu daya ikat yang kuat gitu. Nah, cuman masalahnya memang daya ikat kuat dari akidah itu harus lahir dari akidah akliyah gitu. Nah, masalahnya kan akidah akliyah ini ketika berbenturan dengan realitas pragmatisme ala ethnicity ya, ala nasionalisme ya, kadang orang pragmatis gitu ya. Orang yang nggak mau berpikir itu lebih mudah diikat dengan ethnicity. Tapi orang yang dia berpikir mendalam pasti dia akan punya ikatan yang lebih kuat dengan ikatan mabda'i. Ini sekilas ya. Nah, jadi itulah masalah politik utama ya, bagaimana menyatukan negeri-negeri Muslim dari berbagai kebangsaan ya, dari berbagai kebangsaan yang rapuh, mereka diikat menjadi satu ikatan yang kuat, ikatan akidah. Dan ini a matter of time ya, karena ini persoalan menunggu waktu saja gitu. Karena ya seiring dengan meningkatnya kesadaran politik umat, semestinya kesadaran terhadap Islam itu semakin bertambah dan menguat gitu. Nah, tinggal kan ibarat guliran bola salju ya, tentu kalau pakai teori fisika, tidak hanya dari politik, teori fisika, semakin gimana supaya guliran ini supaya lebih cepat, berarti kan harus meningkatkan tingkat kemiringan ya, dari lereng. Mungkin kita nggak ada maklumat ya, bukan orang yang pernah melihat salju. Jadi kalau teorinya kan bola salju itu semakin menggelinding, semakin membesar. Gitu. Dan ketika semakin besar, maka suatu ketika ya penyatuan itu akan terwujud. Gitu. Ya. Nah itu masalah. Nah ini di bab ini dipilah karena ada kekeliruan pemahaman antara jadi mengangkat khalifah dengan menegakkan khilafah. Ini secara konsepsi memang tidak dibahas ya di dalam kitab ini secara khusus, ya, tapi memang harus merujuk ke pembahasan di kitab-kitab lain ya, terkait dengan khilafah dan khalifah.
Ini sekilas saja. Jadi kalau khalifah itu orangnya, ya. Tapi kalau khilafah itu institusinya. Gitu. Nah, jadi harus difahami bahwa kalau kita merujuk kepada dalil nas, ya, seolah-olah memang ya udah kita angkat khalifah, gitu. Person, orang yang kita labeli sebagai khalifah. Dengan harapan, ya, karena ini memang tuntutan dari dalil, ya, maka ketika khalifah itu ada, problematika umat itu selesai, gitu ya. Nah, kita kan sudah menegakkan, sudah mengangkat khalifah, gitu. Berarti tuntutan dari hadis, ya, waman mata laisa alaihi imamun, ya, jama'atin fa inna maitatahu mitatan jahiliyah. Jadi mati jahiliyah ketika tidak mengangkat seorang imam, ya, tidak membaiat seorang imam, itu kan menjadi menjadi seolah-olah ya udah segera kita angkat khalifahnya atau imamnya, gitu, supaya kita tidak terkategori mitatan jahiliyatan, ya, mati jahiliyah, gitu. Ya, bahasa anak gaulnya ya tidak semudah itu, ya, Ferguson, ya, gitu. Tapi ya dalil itu menjadi dorongan agar khalifah itu segera ada, gitu. Tapi ada syarat dan ketentuan, gitu ya. Seperti masalah fikih lainnya, setiap pemenuhan persoalan fikih itu ya ada syarat dan rukunnya, gitu. Nah, ini yang kemudian juga harus difahami, sehingga tidak jadi ya ada sekelompok orang yang berpikir simplistik seperti tadi, gitu. Ya udahlah kita tunjuk seseorang jadi khalifah, kita alhamdulillah sudah tidak lagi mati jahiliyah, gitu. Tidak semudah itu, gitu. Karena balik lagi ke pembahasan sebelumnya, kita ini ingin mewujudkan Islam yang eksis secara global dan berada dalam institusi yang memang berpengaruh secara global, gitu. Nah, masalahnya orang yang sudah menjadi khalifah dan mereka menyatakan komunitas khilafah misalnya, dengan adanya khalifahnya itu eksis secara global nggak, gitu ya? Menjalankan tugas pokok dan fungsi dari apa yang mereka klaim sebagai khilafah, nggak, gitu. Kalau enggak berarti belum memenuhi syarat dan ketentuan, gitu. Maka ini yang kemudian perlu difahamkan. Jadi masalahnya itu adalah bagaimana menegakkan khilafah, gitu ya. Karena ini berbeda antara mengangkat khalifah dengan menegakkan khilafah. Walaupun penegakan khilafah itu pasti ada pengangkatan khalifah. Tetapi yang menjadi fokus dari penegakan khilafah itu adalah mewujudkan sebuah institusi yang memenuhi ketentuan dan prasyarat dari khilafah itu sendiri. Kenapa? Karena khilafah itu nanti akan menjadi sebuah sistem pemerintahan, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Mekanisme pemerintahan ala sistem khilafah itu harus terwujud, gitu, dengan segala struktur dan fungsinya, ya. Mulai dari ini memang tidak dibahas di dalam kitab ini, ya. Mulai dari khalifah, kemudian nanti ada strukturnya, gubernur, para wali, gitu ya. Ada jihazul idari yang mengatur tentang kenegaraan, gitu ya. Ketika berhadapan dengan kekuatan militer harus ada amirul jihad dengan para jaishnya, gitu. Dan ada proses peradilan yang diatur dengan aturan Islam, tata kelolanya oleh kodi kudot dengan perangkat para kodinya, gitu ya. Dan lengkap, gitu, seperti apa yang memang dulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat, gitu. Sehingga penegakan khilafah ini akan mengubah mekanisme institusi kenegaraan yang awalnya dia negara kufur, ya, negara yang tidak menerapkan aturan Islam, menjadi negara
yang layak disebut sebagai daulah Islam. Gitu. Dan ini ada syarat dan ketentuan gitu ya. Tidak hanya sekedar nama gitu ya. Karena kalau sekedar nama kan dari sisi tadi ya bendera-bendera yang saya tunjukkan, mereka sudah menamai gitu ya bahwa negara mereka itu negara Islam gitu. Republik Islam Pakistan gitu ya. Kerajaan Islam Arab Saudi misalnya. Ya mereka sudah menyebut gitu, tapi secara syarat dan ketentuan itu tidak layak gitu ya disebut sebagai negara Islam seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena tadi dasarnya sudah nation state gitu ya, bukan kemudian menyatukan negeri-negeri Muslim seluruh dunia. Nah, di dalam bab ini ditegaskan kenapa kemudian penegakan khilafah itu menjadi masalah utama umat ya. Karena itu adalah masalah hidup dan mati. Ini hadis yang sudah kita bahas di dalam bab sebelumnya bahwa ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW ya dalam hadis yang panjang, illa antara kufran bawahan ya. Jadi ketika melihat kekufuran yang nyata dalam hadis ini, Rasulullah mendorong ya kita itu melakukan aktivitas perubahan, ya, perubahan yang kuat gitu. Dan ini sudah nampak ya bahwa kekufuran ini semakin sehingga kita harus melakukan perubahan, bahkan bisa sampai mengangkat pedang gitu ya seperti itu. Nah, ini juga dalam mendorong kita melakukan aktivitas dakwah ya. Nah, jadi alhasil bahwa penegakan khilafah ini menjadi masalah vital ya, bagi umat Islam. Dan ini menjadi masalah hidup dan mati. Karena di dalam bab ini dijelaskan bahwa segala munculnya masalah ini ya karena memang akibat ketiadaan khilafah gitu ya. Ketiadaan khilafah atau institusi yang menerapkan syariat Islam secara kafah dan memunculkan umat Islam ini dalam level global. Gitu. Dan sampai kapanpun, gitu ya, umat Islam akan dalam kondisi seperti ini. Kita bermimpi, ya, mungkin ya. Saya baca selewat barusan di Facebook ya. Seorang politisi dari PDIP ya ceramah di kampus Haluleo ya di Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara ya. Mengajak mahasiswa untuk memimpikan Indonesia di masa depan gitu ya. Ya kita mau memimpikan Indonesia seperti apa di masa depan. Itu kan harus berpijak kepada sebuah konsepsi yang kuat gitu ya. Nah, masalahnya Indonesia punya apa gitu. Ketika berpikir masa depan gemilang bagi Indonesia gitu. Ya ada slogan Indonesia Emas gitu ya 2050 gitu, atau 2045 ulang tahun 100 tahun Indonesia gitu dan seterusnya. Tidak hanya Indonesia, Arab misalkan dia membangun visi Arab 2030 ya. Di bawah MBS gitu ya. Tetapi pertanyaannya visi-visi masa depan yang dimunculkan oleh ya negeri Muslim ya Indonesia, Arab atau siapapun, dia akan berhadapan ya balik lagi ke tadi konstelasi global akan berhadapan dengan negara adidaya yang sekarang mengatur dunia ini. Pertanyaannya kan apa yang menjadi modal gitu ya Indonesia atau Arab Saudi bisa
mereplace, ya, mengambil alih posisi dari negara adidaya. Ini kan pertanyaan yang sederhana gitu. Konsep apa gitu ya, kemudian langkah apa gitu. Ya kalau tidak ada ya berarti kita masih ada dalam cengkeraman hegemoni kapitalisme. Sederhana itu. Di dalam sebuah kitab lain ya, itu menarik itu membahas bagaimana Cina itu punya visi untuk bisa menjadi negara masuk ke level global. Makanya saya senantiasa labeli Cina itu sebagai emerging power ya, negara yang terus menaik posisinya gitu. Itu ada langkah-langkah konsepsionalnya gitu ya. Bagaimana Cina dia dulu adalah negara yang menjadi follower komunisme dari Uni Soviet gitu ya. Dan dia mencoba memodifikasi tatanan negaranya, ya. Belajar dengan kehancuran Uni Soviet pasca kebijakan dari yang kemarin baru meninggal ya, Gorbachev. 3 pilar yang awalnya dia pikir itu akan melejitkan Uni Soviet ya, demokratisasi, perestroika, dan glasnost ya, kebebasan, kesetaraan, dan demokratisasi. Padahal itu prinsip yang bertolak belakang dengan konsep komunisme. Cuman Uni Soviet merasa ketinggalan secara ekonomi gitu, sehingga mengeluarkan prinsip-prinsip itu yang diambil dari Barat. Ternyata itu malah menjadikan Uni Soviet. Nah, Cina itu mengambil pelajaran kan bahwa dia harus menguatkan tatanan politiknya, gitu. Tidak memberikan kebebasan politik bahkan sampai sekarang, tetapi bagaimana kemudian mendorong kemajuan di bidang ekonomi. Makanya Deng Xiaoping yang kemudian punya gagasan itu menjadikan Cina melejit secara ekonomi, tapi ekonomi yang dikontrol oleh negara. Komunisme dipakai untuk stabilitas politik, tapi ekonomi didorong maju dengan peran ya, negara secara masif ya, tidak swastanisasi ala kapitalisme, tapi korporat yang dikendalikan oleh negara gitu. Dan Cina berhasil menaik posisi gitu, bahkan sekarang menjadi ancaman global bagi Amerika. Artinya ada konsepsi itu gitu. Pertanyaannya kalau kembali lagi ke Islam ya, mana negara yang sudah punya konsepsi seperti itu gitu ya. Apalagi mereka punya latar belakang Islam gitu ya, negeri Muslim maksud saya gitu. Islam itu ya tidak dijadikan sebagai pondasi untuk kebangkitan gitu ya. Indonesia Emas 2045 itu ya sama sekali tidak menyentuh mayoriti Muslim Indonesia gitu. Balik lagi ke konsep nation state ya. Bahkan mencoba membayang-bayangkan dengan kejayaan Islam, kejayaan Nusantara di masa lalu. Majapahit gitu ya, Sriwijaya gitu. Akhirnya jadi romantisme sejarah gitu ya. Yang tantangannya itu tentu berbeda. Gitu. Sriwijaya dulu itu ya sebenarnya nggak adidaya juga gitu. Seperti itu. Majapahit itu yang nggak adidaya juga gitu. Karena tidak bersentuhan juga dengan negara adidaya global saat itu gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin dia besar karena memang sekelilingnya kosong gitu ya, atau sekelilingnya lemah gitu, bukan teruji vis-a-vis berhadapan bahkan berperang langsung dengan negara-negara yang eksis secara global gitu. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dipelajari gitu dari masa lalu itu gitu. Dari Sriwijaya itu, dari Majapahit mau dipelajari apanya gitu. Dibolak-balik sumpah palapanya Majapahit,
Gajah Mada itu ya begitu aja sih, nggak ada yang bisa diistimbat gitu ya, diambil pelajaran gitu ya, seperti itu. Dan juga Arab Saudi gitu. Kalau kita baca visi 2030-nya MBS ya tentang masa depan Arab Saudi itu juga dia justru apa namanya tertarik ya untuk bisa mengembangkan Saudi secara teknologi dan lain sebagainya ya, dengan meninggalkan Islamnya gitu. Dan ini sampai sekarang kan menjadi terus perdebatan ya. Akhirnya dengan cara kediktatoran yang kemudian berusaha memaksakan konsep-konsep yang berbau liberal itu gitu. Nah ini kalau kita lihat ya apa yang kemudian terjadi di dunia Islam gitu. Dan kenapa ini jadi masalah hidup dan mati ya, ini juga sudah disinggung di bab sebelumnya, bagaimana kemudian mengambil pelajaran dari sirah Rasulullah SAW ya, bahwa kemenangan Islam itu adalah masalah hidup dan mati ya. Makanya ketika Rasulullah SAW diminta ya oleh pamannya, karena yang pamannya ini Abu Thalib ya, diminta oleh orang Quraisy untuk mencegah dakwahnya Rasulullah dengan tegas menyebutkan bahwa tidak akan meninggalkan dakwah walaupun mereka itu mampu meletakkan matahari di tangan kanan dan meletakkan bulan di tangan kiri ya, agar aku meninggalkan dakwah ini. Ya pilihannya apakah Allah akan menangkan atau aku tidak. Artinya kemenangan Islam itu menjadi masalah utama yang harus didapatkan. Gitu. Islam itu masalah hidup dan mati. Gitu. Jadi tanpa Islam menang itu ya umat Islam selalu akan dalam kondisi seperti itu. Gitu ya. Makanya kita sangat ingin Islam itu kembali dalam posisi kemenangan dan hidup kita itu harus dipersembahkan untuk bisa mewujudkan kemenangan. Gitu. Kita itu tidak dilahirkan untuk menjadi follower, pengikut, pembebek, menerima nasib dikangkangi oleh kapitalisme global yang rusak dan rusak. Nah ini kenapa? Karena ya kita kondisinya begini. Gitu. Urus BBM aja repotnya minta ampun gitu ya. Ini kondisi yang harus dirubah. Dirubah ke mana? Ke kemenangan. Karena kalau enggak, umat Islam pasti akan mati. Gitu. Nah, ini juga sama minggu lalu sudah kita singgung bagaimana kisah Rasulullah SAW ya ketika menjelang Hudaybiyah. Ya. Nah, maka dengan demikian masalah utama umat ini adalah bagaimana mewujudkan kembali institusi khilafah Islam. Ya. Nah, ini menjadi masalah utama umat. Dan ini yang harus kemudian menjadi kesadaran umat semuanya. Gitu. Karena dengan ketiadaan khilafah ya, ini problematika ini menjadi muncul. Dengan hadirnya khilafah itu apa yang akan terwujud? Pertama ya syariat Islam bisa diterapkan gitu, secara kafah. Gitu ya. Tidak hanya itu, kekufuran itu akan diperangi. Ya. Tidak akan dibiarkan kekufuran itu. Sekarang kan kemaksiatan ya, kekufuran, kemaksiatan itu merajalela dan tidak ada yang menghentikan. Karena kapitalisme global justru menjadi biang dari kemunculan kekufuran itu. Kita pusing dengan LGBT, pusing dengan narkoba, perjudian, sampai masuk ke aparat. Itu kan jenis-jenis kemaksiatan, buah dari kekufuran. Itu siapa yang memerangi? Yaitu institusi yang memang dengan tegas ditugasi untuk. Selain itu juga akan menyatukan negeri-negeri. Jadi tidak lagi terpecah belah umat Islam ini. Gitu.
sudah lelah gitu ya, bagaimana umat Islam ini diadu domba satu sama lain ya. Malaysia dengan Indonesia gitu ya, diadu domba dengan hal-hal yang sepele gitu ya, masalah apa batik, masalah apa gitu ya. Hal-hal budaya yang sebenarnya remeh-temeh gitu ya. Termasuk juga syiar Islam itu harus terus muncul gitu ya. Dakwah Islam seluruh dunia itu ya hanya bisa dilakukan oleh institusi yang memang dia tahu tugas dia ada itu adalah untuk menyampaikan dakwah. Sekarang negara mana yang betul-betul secara secara formal ya melakukan aktivitas dakwah ke negara? Kan nggak ada. Aktivitas diplomatik ya, menurut saya orang HI. Ya sekarang hanya seremonial gitu ya. Tidak ada surat-surat diplomatik yang bernada dakwah ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, aslim taslam. Masuk Islam maka engkau akan selamat. Sekarang nggak ada surat-surat diplomatik semacam itu gitu ya. Hanya ya kalau saya sering sebutnya hanya arisan, kumpul-kumpul, ketemu-ketemu gitu ya. Membahas sesuatu yang kalau kata orang Sunda itu jigadunya ya. Seperti iya, padahal semua itu dalam kerangka pengendalian dari negara-negara kapitalisme global. Kalau kita bicara tentang organisasi internasional, hukum internasional, kemudian saya ngajar itu, ya di balik itu kapitalisme global semua gitu. Jadi kita hanya pemain panggung sandiwara aja, ya, bermain di panggung yang sudah ada sutradaranya. Nah, masalahnya kan tidak semua dalam kondisi sadar posisi seperti itu. Dan tentu dengan kehadiran khilafah ini memastikan ya, kemenangan dari Islam. Gitu. Karena tanpa itu tentu Islam tidak bisa. Ya. Sebagai memang sudah ditegaskan, ini juga di pembahasan minggu lalu sudah disebut di Quran surat Al-Fatih. Ya. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa meninggikan memenangkan ya yuzhirahu 'ala dini kullihi memenangkan Islam dari agama lain. Juga hadis tadi ya yang sudah disinggung bahwa memang kemenangan Islam itu menjadi kunci ya. Sampai Rasulullah menyampaikan lau wada'u syamsya fi yamini wal qamara fi simali ala an atruka hadal am ma tarak hatta yudhirahu Allah, sampai Allah memenangkan ya, atau atau ya Rasulullah binasa gitu. Ya wallahu a'lam. Jadi itu penutup dari kitab ini. Dan kalau saya baca di pembahasan pengantar pun ya ternyata nyambung ya. Di pengantar itu memang diawali dengan pembahasan apa itu politik gitu ya. Dan kenapa umat Islam harus berpolitik ya. Kitab Afkal Siyasi ya karena muaranya adalah ketika institusi Islam, khilafah Islam itu dihancurkan. Gitu. Dan itulah yang menjadikan politik Islam itu tersingkir. Gitu. Umat Islam tidak lagi berkiprah di level dunia ketika khilafah Islam sudah dihancurkan. Makanya kemudian kesimpulan dari bab ini ya kita harus masuk ke politik global lagi ya untuk bisa memunculkan eksistensi Islam secara global ya artinya karena memang sebabnya adalah ketiadaan khilafah ya, khilafah itu harus diwujudkan ya wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, baru saja kita mendengarkan pemaparan dari Ustaz Didi Mulyana berkaitan dengan bab akhir dan kitab ini, persoalan masalah utama umat ya. Jadi bahwa persoalan umat hari ini adalah bagaimana kaum muslimin bersatu dalam satu institusi yang di dalamnya hanya menerapkan Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, jadi kita buka kesempatan bertanya, bisa nanti melalui kolom chatnya atau langsung buka ya, dan langsung bertanya kepada Ustaz Didi Mulyana. Ini sudah ada yang ini ibu ya, Ibu Faiz. Monggo Bu, silakan Bu. Oke, jazakumullah khair. Mohon izin Ustaz tidak bisa open video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz tadi di paparan yang agak awal tadi dipetakan tentang kekuatan dunia gitu ya. Yang agak menggelitik itu yang ketika panjenengan memaparkan yang kekuatan dari soft power-nya itu. Kenapa kemudian di sana ada negara-negara yang ya mungkin karena saya pribadi referensinya kurang gitu ya. Ada nama-nama negara yang kemudian memang seolah saya pribadi tidak melihatnya di percaturan politik atau berita internasional seperti Jerman, Kanada. Nah, ini itu indikatornya apa gitu tadi Ustadz? Atau mungkin memang saya sadari mungkin memang saya lebih kurang gitu ya, lebih karena saya kurang referensinya gitu. Tapi mungkin bisa dipaparkan di sini gitu, kenapa kemudian Jerman, Kanada, terus apalagi tadi Swiss gitu ya, itu kemudian masuk pada negara-negara dengan soft power yang teratas begitu di dunia gitu. Itu. Kemudian yang kedua di kitab Mafahim Siyasi itu ada bagian yang menyebutkan ketika membahas tentang ini ya Jerman gitu ya, bahwa Nazi itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah mabda. Itu kalau memang boleh dipaparkan di sini kenapa Ustaz, di kitab tersebut itu disebutkan demikian Nazi. Oke, itu dulu sementara Ustaz. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Mau langsung dijawab? Ya. Ya pertama tentang soft power ya. Jadi secara ukuran kekuatan ya, atau power teorinya lah ya. Jadi itu dibagi ada hard power, ada soft power gitu ya. Nah, apa sih bedanya hard power dengan soft power? Kalau hard power itu kekuatan ya kekuatan militer lah gitu ya. Kekuatan yang bertumpu kepada militer. Militer itu bisa dilihat dari jumlah tentara, ya. Atau dilihat dari alat utama sistem pertahanan, ya. Senjata-senjata gitu ya. Nah itu hard power. Gitu. Makanya kemudian muncul indeks kekuatan hard power itu biasanya dilihat dari misalkan jumlah tentaranya berapa gitu ya. Kenapa Amerika paling besar ya? Karena memang negara itu tentaranya paling banyak ya. Saya coba gambarkan ya. Saya kemudian buka slide lain ya. Sebentar saya share screen. Tentang Amerika ya, sebelum nanti ke soft power. Nah, ini kekuatan militer Amerika. Jadi kenapa kemudian menjadi negara yang paling kuat ya? Karena Amerika itu jumlah tentaranya banyak ya. 1,2 juta yang aktif. Berarti total dengan yang cadangan tuh 2 juta gitu. Belum lagi anggarannya itu 3% dari PDB ya.
produk domestik brutonya gitu. Indonesia itu nggak sampai 1% gitu. Belum lagi nanti dari alutsista, apalagi dia menjadi negara nuklir ya, negara pemilik nuklir gitu. Apalagi Amerika itu dia menempatkan pasukan tidak hanya di negaranya. Amerika itu ya menempatkan pasukan di seluruh dunia gitu. Makanya ada US PACOM ya, kalau di Indonesia itu masuknya ke US PACOM, Pacific Command. Ada US UCOM, ada US macam-macam. Termasuk juga pangkalan militernya itu. Ini pangkalan militer Amerika itu di seluruh dunia ada gitu. Jadi wajar dia punya kekuatan militer tertinggi ya, di dunia ini gitu. Nah, itu hard power ya. Nah, negara-negara lain dia levelnya lebih rendah. Mohon maaf. Nah, kalau soft power apa? Kalau soft power itu, nah ini soft power itu konsep yang dimunculkan oleh Joseph Nye ya. Jadi dia mendefinisikan ulang bahwa power itu tidak selalu by coercion ya, dengan kekerasan, dengan militer. Tapi yang penting adalah bagaimana negara itu punya kemampuan, ability to affect other ya, untuk mempengaruhi negara lain. Sehingga dengan mempengaruhi itu dia bisa get the outcome ya, bisa mendapatkan tujuan-tujuan yang diinginkan gitu. Nah, makanya dia bilang bisa by coercion atau payment atau attraction ya. Bisa dengan paksaan militer, bisa juga dengan utang gitu ya, atau dengan tindakan-tindakan lain ya. Nah, ini kemudian melahirkan konsep soft power ya. Jadi orang ini yang merumuskan tentang soft power itu. Nah, umumnya soft power itu ini ada 7 jenis ya soft power itu. Pertama bisa dari bisnis ya, dan perdagangan ya, mulai dari ekonomi, bisnis ya. Kemudian mungkin ada brand-brand tertentu ya, merek ya. Kemudian pajak, kemudian investasi ya, infrastruktur dan lain sebagainya. Dan ada governance. Governance itu bicara tentang aturan, mungkin isu-isu HAM ya, isu-isu keamanan gitu, masalah pembuatan undang-undang ya, dan seterusnya. Dan juga HI ya, international relation, masalah diplomatik, keterlibatan dalam organisasi internasional, resolusi konflik dan sebagainya. Dan masalah budaya, media komunikasi, pendidikan dan value ya, nilai. Nah, tadi pertanyaan dari Bu Faiz ya tadi, kenapa kok negara-negara seperti Swiss ya, Kanada, kalau Jerman sih dia hard power-nya juga punya ya, karena dia bekas negara adidaya kan dulu, bukan bekas ya, levelnya sudah sampai level global, bahkan pernah berperang di level global ya, baik perang dunia ke-1 walaupun kalah dan juga perang dunia kedua walaupun kalah gitu ya. Tapi dia sudah masuk ke level global, berusaha menyaingi negara-negara adidaya. Artinya dia punya kekuatan militeristik yang kuat gitu. Bahkan sampai sekarang kan Jerman itu terkenal dengan kekuatan kavaleri ya, kekuatan militer di kendaraan berperangnya, tank, panzer. Namanya panzer itu kan dari kendaraan ala Jerman, panzer gitu. Bahkan Indonesia juga mengimpor Leopard ya, punya Jerman untuk memperkuat kekuatan kavaleri di Indonesia. Jadi memang kekuatan militer cukup kuat. Gitu. Tapi kalau misalkan tadi ya Swiss itu dia
kekuatan militernya itu tidak sekuat negara-negara, bahkan tadi ya dalam list itu tidak masuk ke 30 besar gitu Swiss itu. Cuman Swiss itu dia secara geografis ya, kalau yang pernah ke Swiss ya, atau lihat peta di Eropa, Swiss itu dia negara di tengah-tengah Eropa gitu, dikelilingi oleh gunung, dan negara itu tidak pernah diserang, dan dia juga tidak pernah menyerang negara lain gitu. Karena negara di atas pegunungan gitu ya. Ya merepotkan lah kalau mau nyerang Swiss itu. Karena susah gitu untuk diserang gitu. Karena dikelilingi oleh gunung Alpen gitu. Makanya Swiss itu kan negara yang indah gitu ya. Pemandangannya salju sepanjang tahun gitu. Ada salju abadi di sana. Dan menjadi negara yang mahal ya, ekspensif gitu, seperti Inggris sebenarnya. Tetapi karena posisi Swiss seperti itu, maka dia menjadi tempat yang aman gitu ya, untuk misalkan menyimpan menyimpan uang gitu ya, karena dia tidak akan diserang negara lain gitu ya. Makanya banyak orang nyimpen simpanan ya, emas, kemudian deposit uang itu di Swiss gitu. Makanya bank Swiss itu sangat terkenal gitu ya. Dan itu menjadi kekuatan. Kalau dalam konteks soft power, trust ya, nah ini nih, people and value ya, trust, kemudian ekonomi ya, daya tawar ekonomi Swiss itu tinggi value-nya gitu. Dan dia juga bisa menjamin, misalkan walaupun mungkin itu uang haram gitu ya, dari kejahatan, ketika disimpan di Swiss ya aman gitu ya. Itu jaminan dari Swiss. Makanya kemudian dia punya nilai soft power yang tinggi. Termasuk juga tempat diadakan perundingan internasional itu jadi punya trusty ya, punya nilai kepercayaan yang tinggi gitu. Makanya kota di Swiss ya, kota-kota di Swiss itu terkenal digunakan sebagai tempat-tempat perundingan gitu. Nah itu Swiss gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari soft power, kenapa kemudian dia nilainya tinggi gitu ya, indeksnya tinggi dibanding negara-negara lain. Walaupun dia tidak punya kekuatan hard power gitu. Demikian juga dengan tadi ya Kanada ya. Kanada juga sebenarnya Kanada itu dia kan dominionnya Inggris. Jadi negara Kanada itu dia tidak punya kepala negara. Kepala negara itu Ratu Inggris. Gitu. Jadi dia sama seperti Australia, sama seperti Selandia Baru ya. Kanada itu dia dominionnya Inggris, jadi satu paket lah dengan Inggris. Walaupun memang ya selalu ya Kanada itu dia menjadi sekutu kuatnya Inggris ya, karena memang bagian dari Inggris ya, dari the Great Britain gitu. Dan Kanada itu memang secara kekuatan ekonomi ya, dia negara besar ya Kanada itu. Jadi kalau di benua Amerika kan, di Amerika Utara kan cuma 3 ya, Amerika, Kanada, dan Meksiko gitu. Kanada itu termasuk negara yang besar gitu. Dan dia termasuk juga negara archipelago ya, negara kepulauan. Kita kan menganggap Indonesia negara kepulauan terbanyak. Kanada itu lebih banyak lagi jumlah pulau dibandingkan Indonesia gitu. Cuman karena lebih mendekat ke kutub ya, pulau-pulau di Kanada itu banyak yang tidak berpenghuni gitu. Jadi memang dia punya kekuatan juga ya, dari sisi soft power, terutama di di governance ya, termasuk juga di education ya, di pendidikan. Makanya pendidikan di Kanada walaupun mungkin tidak terkenal ya, di Amerika atau di Eropa gitu, itu lebih trusted ya, lebih dipercaya gitu. Termasuk juga keunggulan lain gitu. Jadi itu ya kurang lebih kenapa kemudian Kanada ini
punya nilai yang tinggi dibanding negara lain dari sisi soft power. Ini ada dari Bu Linda. Nah, ya apa ya sekalian. Australia itu memang sama, dia dominionnya Inggris. Cuman Australia itu beda dengan Kanada ya. Australia itu kalau kita lihat sejarah, dia itu kan negara buangan ya. Jadi negara-negara tempat pembuangan penjahat. Ya. Kalau Indonesia itu kayak Nusa Kambangan. Jadi kriminal Inggris itu dibuang itu ke Australia. Makanya sering jadi anekdot ya. Australia itu ya negara kaum kriminal gitu ya. Itu dari sisi historis ya. Dan Australia itu memang negara benua. Secara geografis dia negara yang besar. Cuman jumlah penduduk masih sedikit. Berapa ya? Belum sampai 20 nggak usah. Saya mungkin nanti cek lagi ya. Penduduk Australia. Makanya Australia itu sangat takut dengan Indonesia. Karena dia ya ancaman Australia itu hanya Indonesia gitu. Bahkan ada sebuah buku yang menarik ya di Australia tentang Australia. Jadi kesalahan Indonesia di mata Australia itu cuma satu, salah posisi gitu ya. Karena Australia tidak akan merasa terancam kalau lihat peta ya. Dari arah mana? Dari arah barat Australia itu nggak ada negara gitu. Dari arah timur itu Selandia Baru, itu sekutunya juga. Sama-sama dominannya. Dari arah selatan itu Antartika, penguin ya. Nggak ada orang. Utara itulah ancaman Australia. Siapa negara di utara Australia? Ya Indonesia. Gitu. Jadi memang salah posisi. Makanya itu resmi itu dikeluarkan dalam buku pertahanan Australia tentang ancaman Indonesia terus. Makanya ketika Indonesia itu memperkuat militernya gitu, itu Australia itu ketar-ketir. Bahkan dulu pada masa Orde Lama ya, zaman Bung Karno itu, kan Indonesia punya kekuatan militer yang kuat ya, karena memang disupport oleh negara-negara komunis ya. Ada bantuan dari Cina dan dari Uni Soviet gitu. Nah, itu kan beberapa kali tuh iseng gitu ya, pesawat-pesawat Indonesia terbang ke Australia gitu. Ya, Australia nggak bisa apa-apa gitu, ketakutan dia. Gitu. Jadi tapi ya Australia itu karena dia negara mencil ya, negara yang terpisah ya dari peradaban gitu ya, pinggiran, periferal istilahnya itu, ya dia menjadi negara pengikut saja gitu. Dia masih di bawah kendali baik Inggris atau Amerika Serikat. Jadi dia belum sampai ke level global ya. Kalaupun muncul ya paling dia karena memang posisi negaranya yang besar itu menjadi negara regional power, terutama di Asia Tenggara dan Pasifik ya, di negara-negara kecil-kecil itu gitu. Tapi ya itu bikin rese lah ya, bikin rese di kawasan gitu. Makanya kasus Timor Leste ya, itu yang membuat Indonesia dengan Australia itu renggang hubungan. Kenapa? Karena dianggap campur tangan. Dia memanfaatkan situasi politik Indonesia yang lemah, didorong dengan kekuatan Inggris dan Amerika untuk masuk ke Timor Leste dan menguasai atau mendorong lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Karena ada niatan penguasaan sumber daya di celah timur gitu ya, di Australia, dan itu yang kemudian terjadi. Bahkan kan beberapa kali ada kasus ya dengan Indonesia, penyadapan dan sebagainya. Karena dia merasa terancam oleh Indonesia, Australia. Tapi untuk bisa berkiprah di level global, Australia itu jauh dari peradaban, gitu ya. Terlalu pinggir dia. Gitu. Jadi itu posisinya. Itu sekalian ya dengan tadi Bu Linda. Dan yang kedua tentang Nazi. Jadi kalau kita lihat sejarah terjadinya Perang Dunia Kedua, termasuk kemunculan rezim fasis ya,
Jadi fasisme baik itu Nazi atau kemudian Mussolini di Italia ya, dan juga chauvinistiknya Jepang yang memicu Perang Dunia Kedua itu, memang itu bukan dari mereka, itu bukan mabda. Ya. Jadi Nazi itu adalah ultranasionalisme. Gitu. Jadi ya chauvinistik. Ya. Jadi kebanggaan terhadap bangsa yang berlebihan gitu, sehingga merasa bangsa yang unggul, menganggap bangsa lain itu kelas 2 sehingga dia harus atau dia ya bisa menguasai, menduduki atau menjajah bangsa lain. Dorongannya itu dorongan chauvinistik gitu. Makanya Nazi itu kan slogannya Der Überalls gitu ya, bahwa bangsa Aryan, bangsa Arya, bangsa Jerman itu adalah bangsa di atas bangsa lain. Nah, makanya itu menjadi justifikasi kenapa Nazi itu memburu orang-orang Yahudi, karena Yahudi juga sama, itu chauvinistik. Gitu. Cuman Yahudi itu ya dia sadar diri gitu ya, tidak ekspansif gitu ya, ya dulu ya gitu ya, karena dia pengalaman dikejar-kejar bangsa lain gitu ya. Tapi konsepsi mereka bangsa pilihan Tuhan gitu ya, dan mereka menjaga kemurnian darah Yahudi gitu ya, itu dipelihara gitu. Makanya negara Yahudi itu nggak akan meluas gitu, maksudnya nggak akan merambah ke bangsa lain gitu. Karena untuk bisa Yahudi itu ya harus berdarah Yahudi gitu. Nggak bisa kita ngaku-ngaku saya Yahudi ya gitu, nggak bisa, karena itu adalah agama berdasarkan keturunan kan gitu. Dan mereka tidak ada dakwah ya, mendakwahi orang supaya masuk Yahudi, itu nggak ada gitu. Yang mereka lakukan itu adalah bagaimana Yahudi itu menguasai bangsa lain gitu. Bukan menjadikan orang lain menjadi orang Yahudi, tapi menjadikan orang lain itu bawahannya Yahudi gitu. Nah, itu chauvinistik itu begitu. Sama juga Jerman itu dulu, zaman Nazi ya, zaman Italia Mussolini dan Jepang itu seperti itu. Makanya kemudian karena bukan ikatan ideologis ya, ikatan mabdai, itu sama rapuhnya. Gitu. Kekuatan Jerman dan Italia dan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua itu ya karena memang mereka secara masif ya membangun kekuatan militernya dengan alasan nasionalisme itu. Gitu. Dan ketika mereka kebetulan bangsa yang besar ya, jumlah penduduknya banyak, mereka bisa mendorong penduduknya itu jadi tentara gitu ya. Akhirnya kemudian mereka ekspansif ya, mereka melakukan penjajahan dan memicu peperangan di Perang Dunia Kedua. Gitu. Dan itu tidak bertahan lama gitu. Kenapa? Ya karena pasti akan menyebar teror ya, kebencian gitu. Seperti itu. Sehingga ya hanya seumur jagung gitu. Seperti itu. Dan pola chauvinistik untuk menguasai dunia itu berulang ya. Ketika memang ada bangsa-bangsa yang kebetulan dipimpin oleh pemimpin yang ambisius gitu ya, chauvinistik tadi, dan akhirnya kemudian mendapatkan dukungan dan melakukan ekspansi ke negara lain gitu. Tapi itu tidak akan melahirkan sebuah peradaban ya. Karena mereka tidak berniat untuk membangun peradaban, tapi niatnya itu ya eksistensi bangsa ya. Dan itu fitrah nasionalisme itu begitu. Ketika kebablasan ya menjadi ala Nazi gitu. Seperti itu. Ya, walau. Oke, jazakumullah khair Ustaz. Ya, alhamdulillah.
pertanyaan dari Ibu Faiz tadi ya, sudah dijawab. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Ustaz, mau nanya Ustaz. Oh iya, silakan Ibu. Ya. Di dalam kitab Mafahim Siyasi itu yang dibahas negara-negara adidaya itu umat Islam, Jerman, Jepang, Amerika, Inggris, Prancis. Sementara Cina itu tidak dibahas di dalam negara-negara adidaya karena memang tidak pernah dalam periode apapun dalam sejarah dunia dia menjadi negara adidaya. Nah, sekarang kan perkembangannya berbeda. Itu gimana menyambungkannya, Ustadz? Karena di dalam kitab Mafahim Siyasi yang pada masa itu ya, tahun berapa dibuat, analisisnya Cina itu dibahas hanya dalam kekuatan regional, tidak sampai kepada mempengaruhi politik global. Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya. Ini jadi bahas Mafahim Siyasi nih. Atau mungkin kitab selanjutnya bahas Mafahim Siyasi. Iya. Jadi Ustaz, kalau begini ini Ustaz, sebagai mungkin kembali apa ya, pertanyaan yang ingin saya tambahkan, mungkin ini bisa menjadi bagian pertanyaan baru. Bahwa yang mengatakan kesimpulannya, bukan kita bisa bilang kesimpulan bahwa persoalan umat hari ini, persoalannya adalah tidak diterapkannya hukum Islam. Nah, ini kan bisa saja diasumsikan pendapat satu ulama atau satu kelompok. Maka pertanyaannya kan bahwa hari ini orang-orang atau jamaah lain ataupun para ulama lain bisa saja menganggap bahwa persoalan utama hari ini bukan khilafah itu sendiri. Istilahnya bagaimana kita membandingkan pendapat yang lebih sahih atau yang lebih tepat terkait dengan kondisi hari ini, bahwa ada yang mengatakan persoalan umat hari ini ekonominya bisa, atau karena keterbatasan dari segi teknologi atau dari segi pendidikan dan sebagainya. Nah ini gimana Ustaz? Bahwa kita bisa membandingkan bahwa pendapat yang kita hari ini pegang ini adalah pendapat yang paling tepat. Bahwa memang persoalan utama umat ini bukan persoalan ekonomi, tapi persoalan ketiadaan institusi politik tadi. Ini kan boleh jadi orang masih menganggap khilafah itu belum terlalu penting, karena yang realitas itu sulit itu ekonomi. Nah ini gimana Kak untuk pertanyaan tambahannya? Ya. Ya pertama tentang Cina dulu ya. Jadi ya tentu kalau kita baca di kitab Mafahim Siyasi itu kan tahun 2004 ya kalau salah ya. Jadi itu perlu diupdate data-data kekiniannya 10 atau 15 tahun terakhir. Tentu ada dinamika politik yang berubah ya secara internasional. Apalagi kan kitab itu membahas realitas interaksi negara. Gitu. Kalau sejarah masa lalu tentu tidak berubah ya, tapi bahwa perkembangan negara day to day ya tentu ada pergeseran, walaupun memang belum signifikan juga sebenarnya ya. Saya masih menganggap positioning Cina di dalam kitab itu masih relevan ya, bahwa dia memang masih belum masuk ke level negara adidaya. Pertama tadi memang secara historis dia belum menjadi negara adidaya, dan sekarang pun Cina itu belum bisa juga dikategorikan sebagai negara adidaya gitu ya. Karena justifikasi atau pembuktiannya itu apa gitu. Ya secara indeks kekuatan militer misalkan tadi kan 2017 ya yang tadi
Sekarang itu memang Cina itu di bawah Amerika, dia urutan kedua. Dulu kan Rusia, dia naik gitu. Setelah Amerika itu di bawahnya di Cina. Jadi Cina itu naik secara kekuatan hard power. Cuman kita harus baca juga bahwa Cina ini dia kekuatan militernya itu masih 1/5-nya Amerika gitu. Ya, kalau negara lain kan disebut negara adidaya karena masih ada impact ya. Inggris, Prancis, ya, Rusia gitu. Itu masih ada impact, masih ada pengaruh di wilayah bekas ya dulu jajahannya atau dulu bekas wilayah pengaruhnya, dan itu masih ada jejaknya. Kalau bicara jejak Inggris bukan di Nusantara ya, di dunia itu masih ada gitu ya. Jejak Prancis di dunia itu masih ada gitu. Bicara Afrika Utara itu masih ada jejak-jejak Prancis di sana gitu ya. Bicara Timur Tengah masih ada jejak-jejak Prancis di sana. Konflik Lebanon, Suriah itu Prancis itu masih ikut gitu ya. Bahkan di dalam kitab Mafahim Siyasi juga di Asia Tenggara jejak Prancis itu masih ada, walaupun sekarang sudah pelan-pelan hilang ya. Indochina itu ya jejak Prancis di Asia Tenggara ya. Kamboja, Vietnam, Laos itu jejak Prancis gitu. Ketika saya ke Laos ya tahun 2020 lalu itu kan negara komunis ya, sudah harusnya Cina banget, tapi masih ada itu jejak Prancis di sana gitu ya. Udah sekian belas tahun atau sekian ya 10 tahun ditinggalkan, tapi masih ada jejaknya gitu. Pertanyaannya kalau jejak Cina mana gitu ya, as a state ya, bahwa pecinan ada di mana-mana gitu ya. Di seluruh dunia itu orang Cina dagang gitu ya. Kalau keliling ke luar negeri itu pasti oleh-olehnya itu produk Cina ya. souvenir itu buatan Cina semua gitu. Yang pergi umroh gitu kan, dapat oleh-oleh dari tanah suci itu, kalau ya bahkan sampai ke sejadah macam-macam tuh ya, tasbih gitu, itu Cina semua juga ya. Jejak Cina di mana-mana dari sisi ya kultur ya, karena memang sangat masif ya Cina itu dalam konteks ekonomi ini ya, bukan ekonomi ala kapitalistik ya, penguasaan gitu ya, tapi produk retail gitu ya, kalau kita bahasa dagang itu Cina memang menguasai ya. Saya berkunjung ke beberapa negara itu ya selalu menemukan pecinan gitu ya, komunitas Cina dimanapun gitu ya, baik itu di Eropa dan di tempat-tempat lain gitu. Tapi Cina itu ya tidak ada jejak peradaban karena memang dia belum pernah gitu ya, negara Cina sebagai negara itu kemudian melakukan penguasaan gitu terhadap negara-negara lain. Gitu. Jadi kalaupun ada, yaitu individu orang Cina yang kemudian bertebaran kemana-mana, gitu ya. Dan mereka punya ikatan keleluhuran dengan Cina. Memang itu unik ya kalau kita bicara tentang Cina. Cuman kan individu Cina yang menyebar kemana-mana itu tidak bisa dimobilisasi sebagai tentara Cina yang ada di mana-mana, nggak bisa juga begitu gitu. Karena konsepnya nggak begitu gitu. Sehingga kita tidak merasa khawatir ya. Indonesia itu kan jejak Cina di negeri ini kan banyak ya, tapi tidak merasa terancam dengan orang-orang Cina yang ada di Indonesia karena memang itu kultur ya, budaya gitu, bukan negara Cina yang menginvasi gitu. Oh nanti kan mereka bisa jadi tentara Cina yang ya secara teoritis belum ada pembuktian gitu ya ke arah sana. Itu makanya dalam konteks as a state ya, sebagai negara, diposisikan Cina itu masih di regional power gitu, di kekuatan region. Dan problemnya juga di regionnya itu ya, di Asia Timur, Cina itu kan
kalau bicara kawasan ya, Asia Timur itu kan kawasan yang unik. Saya kemudian ngajar mata kuliah hubungan internasional di kawasan, menjelaskan Eropa gimana, Asia Timur gimana gitu ya, Asia Tenggara gimana. Nah, yang menarik itu kalau bicara Asia Timur itu adalah kawasan yang tidak pernah terjadi integrasi politik. Kalau Asia Tenggara kita bisa diikat dengan ASEAN gitu ya. Asia Selatan ada SARS gitu ya. Di Timur Tengah ada Liga Arab gitu ya. Setidaknya mereka ngumpul berorganisasi. Tapi di Asia Timur itu ada Cina, ada Jepang, ada Korea Utara, Korea Selatan. Itu nggak pernah akur semua negara di sana gitu ya. Dan tidak ada organisasi regional di Asia Timur gitu. Artinya di regionnya sendiri Cina mendapatkan tantangan ya. Apalagi di situ ada Jepang, mantan adidaya ya, walaupun sebentar Jepang. Dan kekuatan ekonomi juga menjadi kekuatan yang dominan sebelum Cina gitu ya. Ada Korea Selatan itu ya itu proksinya Amerika Serikat. Korea Utara itu ya proksinya Uni Soviet ya, dilanjutkan oleh Cina. Jadi kawasan itu menjadi kawasan unik gitu di Asia Timur gitu. Makanya kemudian Cina itu memang belum bisa dikategorikan sebagai negara adidaya gitu, karena butuh pembuktian gitu. Makanya saya sering membahasakan Cina itu sebagai emerging power, negara yang sedang naik gitu. Dan di buku Mapping Global Future-nya Amerika ya, tentang peta 2040 memang sekarang menjadi perhatian Cina itu dalam peta politik global Amerika gitu. Dan itu dalam mengantisipasi ya kekuatan Cina khawatir menjadi kekuatan yang semakin menguat gitu. Walaupun menarik juga kalau kita baca ya di dalam buku itu, bahwa saya sudah share ya di forum ini. Jadi Cina itu dianggap oleh Amerika kalau dia menjadi negara adidaya ya yang mengalahkan Amerika, justru dunia ini akan berantakan gitu. Karena dia tidak punya kemampuan untuk mendrive ya, untuk memimpin dunia, itu nggak ada gitu. Karena nggak ada sejarahnya Cina itu memimpin dunia gitu. Dia negara isolatif ya, negara tirai bambu yang nggak gaul gitu ya. Kemudian sekarang dia kebetulan secara ekonomi naik karena memang ditopang oleh kapitalisme negara. Dia mulai coba masuk ke negara dunia ketiga dengan BRI ya dulu obor gitu, tapi semua gagal gitu ya. Dia coba masuk ke Asia Tengah untuk melawan pengaruh dari Rusia, juga tidak berhasil gitu. Ke Asia Selatan juga nggak berhasil, ke Afrika nggak berhasil. Sekarang di Asia Tenggara dia coba juga belum juga terbukti gitu. Jadi belum punya ujian. Terlebih kalau bicara negara adidaya itu dalam konteks militeristik. Cina itu belum pernah terlibat dalam perang dunia apapun ya. Bahkan dalam perang lokal ya, perang yang dikendalikan oleh negara adidaya itu nggak pernah. Cina itu belum pernah ada ujian. Cina kan gembar-gembor nih punya nuklir ya gitu ya, tentaranya, pasukan perangnya. Tapi pernah nggak pesawat Cina gitu atau senapannya Cina gitu atau tanknya Cina itu diuji dalam perang? Nggak ada gitu ya. Belum pernah gitu ya ada tes untuk menguji alutsistanya Cina gitu. Bahkan belum menjadi negara eksportir persenjataan di dunia gitu ya, Cina itu gitu. Dulu ketika membantu Indonesia zaman Orde Lama itu ngirim senapan ya, gitu ya. Belum gitu. Bahkan yang lagi rame sekarang ya kasus Taiwan ya, itu kan baru ya rame-rame aja gitu, tapi ya belum door-dar perang gitu ya. Ya kalau mau ya coba aja tes perang Taiwan gitu ya, seberapa kuat Cina gitu. Memang negara besar, alutsistanya banyak gitu ya, cuman belum teruji semua dalam peperangan apapun. Makanya kemudian
saya sependapat bahwa memang Cina itu belum sampai level itu. Ya, kalau nanti 10-20 tahun lagi ya mungkin ya, walau. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan dari tadi beliau minta izin keluar tentang kondisi hujan. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Pertanyaan kedua belum jawab. Oh ya. Pertanyaan saya tadi. Dua apa? Nazi kan tadi. Ya. Nazi kan udah ya. Nazi. Yang pertanyaannya host. Terkait ini Ustaz. Oh ya, pertanyaannya apa tadi? Ya, kenapa khilafah bukan teknologi, bukan apa gitu ya? Ya ini kembali ke apa namanya? Ke identifikasi masalah. Ketika kan ini bicara tentang siasi, tentang riayatus sunil ummah, bagaimana umat Islam harus mengembalikan posisi politik gitu sebagai amanah dari risalah Allah ya untuk menyebarluaskan Islam. Maka telaah terhadap problematika itu adalah ya ketiadaan khilafah gitu. Sehingga khilafah itu menjadi masalah utama gitu. Bukan masalah teknologi gitu. Karena secara teknologi misalkan ya bagaimana teknologi itu hanya tools ya, hanya alat gitu. Dan teknologi itu produk dari peradaban gitu. Dan produk itu bisa diambil dari manapun gitu ya. Keberpengaruhan negara di level global itu bukan karena teknologinya gitu. Banyak negara yang punya teknologi canggih tapi tidak punya pengaruh di level global gitu ya. Dan teknologi itu kan ya tadi itu adalah produk. Apalagi ekonomi ya, ekonomi juga dia salah satu saja dari aturan yang lahir dari sebuah peradaban gitu ya. Masalahnya kan ekonomi itu mau diemban seperti apa, atau ukuran ekonomi itu apa gitu. Negara yang tingkat ekonominya misalnya diukur dengan aturan kapitalistik ya, GDP, GNP gitu ya. Brunei itu negara yang sangat kaya ya gitu. Saya 2018 ke sana, jumlah mobil dengan jumlah orang tuh lebih banyak jumlah mobil gitu ya. Satu orang 4 mobil. Itu dari sisi mobil, jumlah mobil. Tapi Brunei itu di level global dianggap nggak sih? Nggak kan gitu. Banyak negeri-negeri Muslim yang kaya, sejahtera penduduknya, tapi di level global dia tidak berpengaruh. Bahkan ya menjadi negara konsumtif gitu ya. Brunei, dia ya bisa beli mobil, tapi kan bikin mobil nggak bisa gitu ya. Karena memang kekayaan itu digunakan konsumtif gitu, bukan menjadi negara yang mabdai gitu ya, yang punya amanah menyebarkan risalah, bukan begitu gitu. Ekonomi bisa apalagi ya banyak ya. Artinya ini tergantung bagaimana kita mengidentifikasi masalah ya. Sehingga kita menemukan bahwa problematika utamanya itu apa gitu. Ya, minggu lalu kan sudah dibahas. Ada problematika utama, ada problematika cabang atau kasuistik gitu ya. Kita harus bisa mengidentifikasi dengan tepat sehingga bisa menyelesaikan permasalahan secara mendasar gitu. Bukan kita mengejar soal ini solusinya padahal ternyata bukan itu.
tidak akan diselesaikan. Walau. Ya, karena memang munculnya pertanyaan ini, ya mungkin sebahagian dari kelompok Ustaz menganggap ini perkara istihadiyah. Sehingga orang bisa beranggap bahkan memulainya dari sini. Kalau kalian dari sebelah sana, ya silakan. Kalau enggak, faktanya hingga hari ini pun kalau diukur dari keberhasilan, memang belum ada yang bisa membuktikan keberhasilan atau yang menjadi analisa masing-masing kelompok ataupun analisa pandangannya masing-masing. Nah, mungkin muncullah pertanyaan ini. Ya, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan Bapak Ibu sudah dijawab oleh Ustaz Budi Mulyana. Ini sekarang sudah masuk di 21:43. Ya, alhamdulillah ini kita cukupkan pertanyaannya. Ya, alhamdulillah atas partisipasi Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, kira-kira dari Ustaz ada yang ingin disampaikan, Ustaz? Ya, alhamdulillah bisa tuntaskan kitab Afkar Siyasi. Mudah-mudahan ini ya bagi saya ya alhamdulillah bisa menelaah ulang ya dan menjadi di fresh ya, walaupun sering dibaca, sering dikaji, juga ini jadi buku referensi saya ngajar. Tapi dengan pembahasan ini kan dibahas per bab, ini juga memperluas ya, apalagi dengan contoh-contoh dan sebagainya. Ya, alhamdulillah ini juga menjadi pengayaan buat saya dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan pengayaan buat ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat. Saya nggak tahu nih yang hadir dari pertama sampai sekarang, mungkin ada absen siapa. Ada yang mungkin dari tengah-tengah atau dari akhir, ya nggak apa-apa ya. Karena memang namanya ilmu itu harus diulang-ulang gitu ya, supaya nempel, dan tentu tidak hanya sekedar maklumat ya, tidak hanya sekedar sakofah yang kita dapatkan, tapi ini harus menjadi panduan gerak ya, apalagi di kitab Afkar Siyasi ini ya, mungkin di pertengahan itu saya juga sudah sampaikan ada tips-tips ya yang itu bisa menjadi dorongan kita melakukan aktivitas berpolitik ya, supaya kita bisa meningkatkan level posisi kita, tidak hanya sekedar pembaca, konsumen, objek, tapi juga menjadi pelaku-pelaku politik ya. Mulai latihan melakukan analisis, komentar gitu ya, atau buat tulisan gitu ya. Kalau itu terus dilatih, insya Allah kita juga punya kemampuan untuk menjadi level negarawan. Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Terima kasih nih kesempatannya, Bang Azhar. Alhamdulillah, kita doakan ya, Bapak Ibu kita bisa istiqomah seperti pesan yang disampaikan oleh Ustaz Budi Mulyana tadi, bahwa ini menjadi pengayaan ya, referensi kita untuk membersihkan pemahaman kita yang boleh jadi masih kotor, belum bersih, terkontaminasi dengan pemahaman yang lain. Sehingga dengan kajian ini bisa membersihkan, menjernihkan pemahaman kita. Wabil khusus ini mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang tidak terputus buat Ustaz Budi Mulyana. Ya, ini karena memang media online, ini rekamannya pun bisa kita saksikan nanti melalui channel YouTube, ya bisa diulang-ulang ya, seperti yang diulang oleh Ustaz. Yang boleh jadi ada yang masuk di pertengahan pertemuan atau yang baru masuk, baru gabung di malam hari ini. Insya Allah dari sesi yang pertama sampai yang malam hari ini bisa nanti diulik ya, dibuka-buka di kajian di channel yang malam, insya Allah. Ya, sekali lagi jazakallah kepada Ustaz Mulyana. Jadi kita menunggu jawaban dari Ustaz nih. Kalau memang ada kajian selanjutnya, kita akan coba diskusikan di grup. Kita menunggu kalau memang beliau masih bisa menyiapkan waktu, kita tunggu informasi selanjutnya. Ya, terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih, kita doakan Ustaz Budi Mulyana kita dalam keadaan sehat, ilmunya bermanfaat buat kita, dan ini menjadi saksi kita nanti di akhirat karena dia telah menyampaikan ilmu yang dia sampaikan.
Sekali lagi, jazakallah khair kepada kita semua. Mudah-mudahan kita ketemu di kajian selanjutnya. Untuk kajian ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah.